memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua kehidupan yang damai, meskipun di sebagian wilayah saudara-saudara kita ada sesuatu hal yang terjadi yang enggak kita mau itu terjadi di wilayah kita, ya. Makanya kita mohon kepada Allah, tolong dijaga, ya, tolong dijaga kekeluargaan kita, tolong dijaga pergaulan lingkungan kita, tolong dijaga. Karena setiap kemanapun kita pergi, yang selalu dibawa itu adalah nama baik. Nama Allah juga pasti dibawa. Itu hambanya siapa sih? Gitu kan? Hambanya Allah, bukan hambanya Fir'aun. Ya kan? Iya. Jadi yang selalu kita bawa itu nama baik kita, nama Allah juga. Yang kita bawa apa? Kalau istri bawa nama suami, kalau suami bawa nama istri, bawa nama anak, bawa nama tempat kita ngaji. Itu orang ngajinya di mana sih? Kok begitu? Kan repot. Bukan gue yang berbuat, tapi gue kena. Iya kan? Nah, yuk sama-sama kita mohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Beda pilihan itu hak setiap orang. Ya, menjaga kedamaian, ketentraman, saling menjaga bersama itu adalah tanggung jawab kita bersama. Maka kita mohon kepada Allah dengan rutin kita juga amal ibadah kita, dan dengan baca ratib, baca zikir, jaga amalan dan ibadah kita mohon kepada Allah agar senantiasa dalam kebaikan, ketenangan, kesejahteraan, dan dalam senantiasa dalam keadaan sehat afiat untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah melewati bulan Rajab. Sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Sekarang kita memasuki bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allah membarik lana bi Rajab wa Sya'bana wa barikhna Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah memerintahkan para malaikat, di mana di bulan Sya'ban ini Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat yang Allah turunkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu itu orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Kita orang Islam atau orang beriman? Orang Islam yang beriman. Ada nggak orang Islam yang kagak beriman? Ada. Dia kagak sholat, kagak beriman. Iya, dia diajakin ngaji kagak mau, belum beriman. Ada imannya dikit. Ya, kita mohon kepada Allah melalui suratul Fatihah, kita tawasul, kita mohon untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, dan negara kita, dan agar senantiasa kita dalam keadaan sehat afiat, rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang berkah, keluarga yang rukun, keluarga yang damai, tanpa kurang suatu apapun dalam niatan kita untuk melunasi hutang kita, agar Allah mudahkan, Allah lancarin, agar segera Allah lunasin apa yang menjadi hutang-hutang kita. Terlebih di antara kita yang masih punya hutang puasa tahun lalu, jangan lupa dibayar, ya. Ala hadinya bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf ya, minggu lalu saya nggak hadir, meskipun udah disiapin tempatnya, ya. Yang belum dapat kabar, saya punya orang tua angkat, ibunya meninggal. Jadi usianya udah 80 lebih. Sedangkan orang tua angkat saya itu umurnya udah 68. Yang laki, yang perempuan. Kalau yang laki udah meninggal terlebih dahulu. Jadi saya tinggal sama orang itu sejak kelas 2 SMP sampai SMA. Itu tinggal sama beliau, dirawat, dibina dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih punya hubungan baik. Dan salah satu dukungan beliau juga dalam kegiatan kita sekarang ini. Dan kita juga bermohon kepada Allah bersama malam ini kita doain untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, sanak pemilik kita yang nggak ada, tetangga kita sudah nggak ada, kita mohon kepada Allah, ya, untuk mereka-mereka yang pernah berbuat baik sama kita doain, dan mereka yang pernah berbuat
Dan kita juga doain orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, orang-orang yang pernah berbuat yang tidak baik kepada kita, kita doain juga dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali untuk kita semua, agar apa yang menjadi hajat kita dan kehidupan kita sehari-hari Allah berikan, dan apa yang menjadi mereka dan mereka-mereka yang sudah mendahului kita, agar Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan barzahnya, Allah lapangkan tempat barzahnya, dan Allah jadikan berodah miladil jannah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, artis kita sudah datang. Kita langsung panggil ke atas panggung ya. Ya, silakan dibuka halaman 52. Kita buka halaman 52, kita mulai pengajian kita bersama malam hari ini. Ya, udah dibuka ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munuhi wal rusukhi wa taubatin nasuhi wa salahil jasadi wal ruhi wa ila hadatin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي يا عالم بالفاتحة يا ربي افتح مقاف القلب واغلق بأسرار الله ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فاعتني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك الأنزم الزحر صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام عليك يا رسول الله وآلك الأنزم الزهر صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام عليك يا رسول الله وآلك الأنزم الزهر صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baik ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama doa, baca doa sebelum ngaji ya. Ma batuk mau minum air hangat. Yang bikinin air hangat. Bikinin air hangat. Mau minum madu nggak Ma? Madu pakai madu hangat mau? Madu beneran? Madu sehat, madu racun? Obat dari dokter ada. Minum madu hangat ya? Ya, madu hangat. Madu hangat nih, madu hangat. Iya, madu hangat. Nah, lihat. Baik, ada yang bawa ini? Vicky? Ya, kita malam minggu ketiga sekarang. Vicky ya? Nggak apa-apa nggak yang nggak bawa. Saya juga lupa ngambil. Kalau yang bawa Al-Quran, keluarin Al-Qurannya ya. Ma, ketua kelas yang kagak bawa dihukum kagak nih? Hukum. Ma bawa. Mana? Ayo berdiri depan ini yang bawa. Enggak apa-apa itu. Pernyataan. Ada jakung. Aman. Mana kalau punya duit lagi? Iya. Kemarin kita sudah sampai dengan kandungan kalimat syahadat. Ya, kemarin kita sudah sampai pada kandungan kalimat syahadat. Yaitu kandungan kata syahadat itu diantaranya ada ikrar, sumpah, dan perjanjian. Ya,
Ikrar sumpah perjanjian siapa? Itu ikrar, bukannya ikral. Awal cadel saya ya. Ikrar, sumpah dan perjanjian kita kepada Allah, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit dalam hati, dan apa yang menjadi amal perbuatan kita. Ya, jadi antara hati, ucapan, dan perbuatan itu harus sama. Ya, harus seimbang, harus selaras. Dan iman itu tidak hanya sekedar perkataan, ya, tapi juga membenarkan dengan hati kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Dan kandungan kalimat syahadat itu adalah istiqomah, ya, berani, tenang dan optimis, ya, berani dalam hati, tenang dalam hal dan optimis itu apa yang menjadi ungkapan dalam hati kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Istiqomah itu kita tidak pernah berpaling dari apa yang pernah kita ucapkan dalam hati, lisan dan perbuatan kita. Jadi antar bersolat. Artinya. Abang Kasya, beliin baterai saya. Di baterai. Di sini. Semuanya. Pas ajan berhenti dulu ya, beli baterai. Udah ngerti. Udah ngerti ya. Baterainya habis. Bilang gitu ya, Bang. Kandungan kalimat syahadat yang terakhir adalah bahagia. Ibu bahagia nggak jadi muslim? Sholat pernah ditinggalin? Oh, itu edisi spesial ketua kelas. Tinggal buka 7 rupa belum ya, Mak? Kita pengen. Itu dewek sih, dia mah. Itu dewek. Kita makanya kayak makro mbak. Enggak, pengen awet muda. Udah jangan awet, tua awet boleh. Begini awet kayak juga tua. Sehat ya, Mios. Iya lo deh. Iya. Nyuguhin kepala banyak banget. Nggak nawar-nawarin lagi. Orang nanjain pisan. Ntar pulang menuju. Air Pahit. Tuh, pahit. Bilang aja kalau boleh.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحده دعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العلي الرفيع وبعث صلى الله عليه وسلم فقد الميعاد رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي. Baik, Ibu, musola kita sudah terdengar selesai azan. Kita lanjut. Tahapan berinteraksi dengan dua kalimat sahaja. Berinteraksi itu apa sih? Berinteraksi apa? Berinteraksi itu apa sih? Bahasa gampang itu bergaul. Gitu ya. Bergaul itu gimana? Bergaul itu kita deket, kita suka ngobrol, kita semakin kenal, kita semakin tahu, ya kan? Itu berinteraksi, sama halnya kita bergaul. Dulu saya nggak kenal tua kelas, sekarang kenal, ya kan? Dulu nggak tahu kalau dia batuk, sekarang tahu kalau dia batuk, ya kan? Sama dengan yang kita berinteraksi dengan dua kalimat syahadat, kita paham setiap kalimatnya, kita paham maknanya, kita paham cara ngelakuinnya, kita paham untuk menjalaninya. Kapan, di mana kita memposisikan kalimat syahadat itu. Ya, itu cara kita berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Ya. Terkadang dua kalimat syahadat kita itu apa? Yang pernah saya share itu al-fulus tughairun nufus. Ya. Gara-gara duit orang bisa berubah. Ya, Satria Bajenta. Gitu ya, Mak. Ya. Nah, ini pentingnya kita bisa memahami dua kalimat syahadat itu agar kita istiqomah dalam pergerakan kita, agar kita istiqomah tegak lurus dalam pendirian kita. Kita nggak terombang-ambing dengan rayuan bujuk rayu dengan segala sesuatu apapun yang berkaitan tentang kehidupan dunia. Ya, tahapan berinteraksi kita dengan dua kalimat syahadat itu yang pertama cinta. Kita kalau cinta dengan sesuatu, apa baik kita kasih, ya enggak? Apa baik kita korbanin. Kita cinta dengan pasangan hidup kita, apa baik kita kasih. Sehingga ada hasil daripada buah cinta kita. Apa namanya? Buah hati anak baik. Ya emang. Ya kan sebelum adanya anak ada buah hati dulu kan, buah hatiku kamu, ya, seperti itu kan. Kalau mama udah lewat ya Maya, udah lewat. Meskipun rasa cinta itu selalu ada ya Maya, antara aku dengan kamu, iya. Iya. Waktu pandangan pertama ya Mak. Oh iya, udah. Iya. Ingat masa muda ya Maya? Waktu jalan bareng, makan bareng ya Maya? Iya, waktu colekan pertama, iya, ingat ya Maya? Begitu pula interaksi kita dengan kalimat syahadat. Pertama kali kita mengucapkan syahadat, kita pasti masih hafal. Kapan? Lah diem. Kapan pertama kali kita ucap kalimat syahadat? Waktu ada serangan fajar. Ya kagak. Pertama kali gue mengucapkan kalimat syahadat di awal kita belajar tentang fikih ini, yaitu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Berita kita dalam kandungan ibu. Kapan kita mengucapkan kalimat syahadat? Nah itu susah amat. Ketika kita berada dalam kandungan ibu, ketika usia kita 4 bulan, dan setelah ditiupkannya oleh malaikat ruh ke dalam rahim emak kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah dulu itu waktu dalam kandungan ibu kita pernah ngobrol sama Allah. Ingat kagak? Kagak. Itu tandanya ketika kita pernah ngobrol sama Allah, nanti kalau kita masuk surga, ngobrol lagi sama Allah. Iya.
Makanya kenapa di dalam kandungan syahadat tadi ada yang istilahnya istiqomah. Apa artinya istiqomah? Istri 3 kok 1 rumah? Bukan. Astagfirullahaladzim. Kan pakai lift. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ting dong, hijau. Enggak ya. Istiqomah itu kita tetap pada pendirian kita. Ya. Itu istiqomah. Nah, begitu pula dengan tahap interaksi pertama kita dengan kalimat syahadat itu yaitu dengan cinta kita. Kenapa Allah menanyakan alastu birabbikum qalu bala syaitan? Jadi dalam kandungan emak kita tuh dulu, meskipun sekarang ibu statusnya ibu, tapi ibu pasti punya ibu. Setiap Anda punya orang tua dan setiap orang tua punya orang tua, dan itu nasab kita nggak akan pernah terputus. Makanya semua janin yang ada di dalam kandungan emak itu ditanya sama Allah semuanya, ya kan? Semua umat manusia yang ada di dunia ini, ya kan? Semuanya mempersaksikan bahwasanya Tuhan semesta alam itu hanyalah Allah. Alastu birabbikum qalu balasannya. Itu kan lu-nya itu ada waw. Itu menyatakan keseluruhan ciptaan Allah. Ya. Ini kira-kira tripod ini Tuhannya siapa ya? Semua Allah yang ada di alam semesta ini Tuhannya Allah. Kira-kira nanti dia bersaksi kagak di akhirat? Bersaksi. Percaya? Beneran? Pakai HP? Tahu. Nih, sekarang di alam semesta ini, sesuatu yang nggak bisa ngomong nanti di akhirat akan ngomong. Begitu pula di surat Yasin, ya kan, diterangkan bahwasanya nanti mulut akan ditutup, ya kan? Tangan akan berbicara, kaki akan bicara. Aku digunakan buat apa? Kakiku pernah dibawa kemana? Itu mereka bersaksi. Makanya nanti mulut kita tuh ditutup rapat. Gak bisa ngomong. Sekarang kita mah bebas ngomong. Si Anu begini-begini, ya bebas, diarin aja. Tapi nanti ketika di akhirat itu, di antara kita semua ini, itu gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong itu nanti tangan kita. Yang bisa ngomong nanti telinga kita. Yang bisa ngomong nanti otaknya, semua anggota tubuh kita itu ngomong. Perut kita nanti ngomong. Aku pernah diisi ini. Dikasih sama emak. Masakan tumis. Pare, pahit. Iya, nanti semua anggota kita tuh menyaksikan apa yang menjadi amal perbuatan kita. Kita pernah bohong. Mulut kita diam, tapi tangan kita tahu. Kaki kita tahu. Gue pernah nipu. Gue pernah nyolong. Gue pernah ngambil hak orang. Gue pernah, ngumpetin sendal orang. Ngomong tak semua ini, tangan kita ngomong, kaki kita ngomong. Kalau kita jahil sama tetangga, ya kan? Mungkin mulut kita bisa ditutup. Entah pakai solatif, entah pakai duit, kan kita nggak tahu. Ya kan? Tapi nanti di akhirat ngomong. Itu. Kalau nyopet duit lagi. Sama, Mak. Ya kan tadi udah disebutin. Kalau kita nyolong, kalau kita ngebohong, kalau kita apa, sama. Jadi saya lurusin ya, Mak, cerita Mak. Kapan kita nyolong duit suami? Boleh kagak? Ada saatnya boleh, Mak. Beneran. Ada saatnya boleh kita nyolong tuh duit, nyuri duit suami, boleh. Kalau memang tuh laki pelit, medit, koret, butuh gasiran. Iya kan? Duitnya banyak. Memang duitnya ada, kata kagak, saya tolong. Nah. Kata dia duitnya hilang, saya colong. Minta maaf. Dia emang ngapa lu nyolong duit, emang udah bagi nyolong lagi. Ya kalau udah minta maaf udah kelar, Mak. Tapi memang dibenarkan, ya dibolehkan. Ada di mana-mana yang saya belanjain. Ya.
Cuma caranya salah. Peruntukannya benar, caranya salah. Iya. Tapi nggak apa-apa mau udah minta maaf kan ya Maya. Iya. Iya. Ini kalau misalnya dia ngeliat dia ketawa, bini gua. Ada asal lu mah. Buka kartu. Nggak apa-apa mak. Ini contoh ya, nggak apa-apa. Ini contoh yang baik dalam arti pengakuan kita secara jujur. Tapi memang boleh ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita punya laki, bendit, waret, butut kasiran, gitu ya. Tolong baik, apa-apa. Ambil jangan semuanya, tapi seperlunya. Ya, itu garis bawahi secukupnya, seperlunya, sekebutuhannya. Kalau sehari butuh 50.000, ambil 50.000 dari dompet dia atau dari kantong dia, meskipun di situ ada 5 juta. Oh, Pak RT lewat. Jangan. Dihalalin tapi secukupnya boleh. Tapi setelah itu ngomong. Duit buat tidur nih Pak. Duit di bawah tidur gua kagak begini ya mak. Iya nggak apa-apa mak ya. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Paling kalau laki ngeliat ketawa dia mak. Kalau perempuan memang wataknya begitu, karakter perempuan tuh apa namanya? Kalau bilangin ngeliat duit matanya hijau, itu fitrahnya perempuan. Fitrahnya perempuan itu harta. Makanya kenapa nanti di surga itu perempuan-perempuan itu kalau seorang istri istiqomah dengan suaminya, dia akan jadi pemimpin bidadari. Dan di surga itu akan dihiasi dengan perhiasan harta benda yang di dunia itu sudah mewah, tapi di surga itu lebih mewah lagi. Makanya kenapa nanti penghuni surga bagi laki-laki itu istrinya 60. Laki-laki istrinya 60 bidadari, tapi bidadari yang tercantik itu istrinya dia. Jadi pemimpinnya para bidadari itu istrinya dia. Makanya jadi ngelantur ya. Makanya nanti di surga itu begitu mak. Jadi emak tuh dari pemimpinnya para bidadari, suaminya emak. Meskipun suaminya emak, nanti istrinya banyak. Nah, di surga itu nggak ada rasa kecemburuan. Karena kenapa? Karena Allah sudah menutupi mata tuh istri dengan harta benda. Coba, kalau sekarang nih, para istri, para perempuan, ada laki-laki kaya raya, dikasih semua hartanya disuruh apa mau? Fitrahnya perempuan pasti mau. Iya. Tapi kalau seorang perempuan yang punya keimanan yang kuat pasti nggak mau. Tapi kalau ngikutin nafsu pasti mau. Ya. Semua harta benda pasti mau. Karena kenapa? Udah banyak kok contohnya. Tapi kalau perempuan-perempuan yang dia memiliki pegangan teguh terhadap syariat agama, dia nggak mau. Karena dia percaya harta benda dunia itu nggak bisa dibawa ke surga. Ya kan? Tapi harta benda pasti dibawa mati. Yakin nggak harta benda kita dibawa mati? Percaya nggak? Ini kalimat yang menipu nih. Harta benda kita itu pasti dibawa. Percaya nggak? Emang ada kita ngubur orang bawa radio? Kita ngubur orang bawa mobilnya? Enggak kan? Apa maksudnya? Kalau kita punya harta benda di dunia, kita sedekahin, ya kan? Kita infakin, kita bagi orang-orang yang butuh, itu maksudnya harta itu dibawa mati. Maksudnya seperti itu. Bukan kita mati dikubur, mobil kita juga dikubur, bukan. Tapi harta kita itu pasti dibawa mati. Sekarang ibu ngaji, ya kan? Besok ibu sedekah, entah ke siapapun, ya kan? Itu sedekah ibu entah dibawa mati. Sedekah itu akan menjadi penerang di alam kubur. Itu maksud harta pasti dibawa mati. Kalau saya sekarang tanya, ibu-ibu di sini ada yang pakai emas nggak sekarang? Ada. Itu
Itu harta dibawa mati, kumpulin. Sedekahin. Mau ngebebasin tuh. Nggak, bercanda ya. Bercanda. Orang buat tabung lebaran ya. Puasa juga belum lagi bikin lebaran ya. Jadi interaksi kita dengan kalimat syahadat itu yang pertama kali itu ada dengan rasa cinta. Cinta itu akan memiliki efek sebuah pengorbanan yang tanpa batas. Ya. Salah satu pengorbanan yang sudah sering kita lakukan setiap malam minggu adalah kita dari rumah kemari buat ngaji. Itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, lagi capek-capek ngantuk gitu. Ya Allah, ngantuk ya Bu ya, ngantuk. Iya, jasadnya di mana, pikirannya di mana. Ya, ini salah satu bukti interaksi cinta kita dengan dua kalimat syahadat. Syahadat kan apa sih? Bersaksi, berjanji, berikrar, ya kan? Atas segala tindak tanduk kehidupan kita, kita bersaksi dengan semua apa yang menjadi hak ciptaannya Allah. Ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165 ya. Saya bacakan ya. Saya bari dicari, boleh? Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 65 posisi atas. Ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Udah ketemu? Bu Sri. Benar kan ya? Asri. Ya, gimana? Bu Sri tolong dibacakan artinya. Nggak apa-apa teriak. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai gantinya, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. Iya. Bisa ya dipahami ya? Ya. Jadi, interaksi dengan dua kalimat syahadat kita itu yang pertama dengan cinta. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Makanya antara orang Islam dengan orang beriman itu tingkatannya berbeda. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti Islam. Rukun Islam berapa? Syahadat, salat, iya pergi haji bila mampu. Itu rukun Islam. Pertama kita ngucapin syahadat. Kita ngucapin syahadat, udah. Syahadat, salat, udah. Tepat waktu kadang-kadang. Ninggalin, iya kadang-kadang juga. Ya, sholat. Yang setelah sholat, bolong-bolong, iya. Kadang-kadang. Mak belum pernah bolong ya, Mak? Iya. Iya, nah kalau perempuan mah ada uzur lah ya. Iya, kalau perempuan mah ada uzur. Puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat. Zakat suka ngeluarin nggak zakat? Zakat ketika Ramadan aja, menjelang Idul Fitri atau zakat fitrah. Yang terakhir adalah haji bila mampu. Haji bila mampu ini bukan sekedar mampu secara harta, tapi secara fisik, secara ilmu, ya kan? Dan mereka yang kita tinggalkan pun kita memiliki kemampuan untuk meninggalkan mereka. Jangan sampai kita ada keluarga kita yang kita tinggalin kelaparan. Salah juga.
Dan jangan sampai juga kita pengen pergi haji sampai-sampai kita minjem. Sampai-sampai kita jual tanah. Ya. Jangan sampai ibadah itu memberatkan. Khawatir, kenapa? Khawatir nanti kalau kita nggak punya bukan kita nggak percaya ya sama Allah ya. Allah jangan itu semuanya. Jangan sampai nanti dengan berangkatnya haji kita, ya kan itu suatu amal yang utama yang baik, tapi kita ninggalin anak kita, saudara-saudara kita dalam keadaan terlantar. Ya. Jadi kalau kita punya niat, saya mau umroh melalui pinjaman ini, ya jangan. Ya, usahain jangan. Dan saya juga baru tahu ilmunya. Kalau mau pergi ibadah kayak umroh, kayak haji, jangan sampai memberatkan. Yang penting kita mau haji itu kan bila mampu. Bila mampunya nggak sekedar kita punya harta, tapi secara badan kita, secara fisik kita, dan kepada orang yang kita tinggalkan kita dalam keadaan mampu juga. Ya. Kalau kita sudah punya niat mau umroh, bagus, niatin dari sekarang. Ya. Kalau kita mau niat haji juga bagus. Mak mau bikinin yang hangat, mau minum hangat? Mau? Yang hangat mau nggak? Hah? Iya, biarin, Mak. Ini kan ketua kelas sama wakil kelas ini. Ambilin nih, gini deh, madu. Emang lagi musim ini pada batuk ya? Semuanya ya biarin, nggak apa-apa, biar pada sehat ya. Sampai mana tadi? Iya. Jadi ibadah itu dijalani jangan dengan rasa yang memberatkan, dengan keadaan yang memberatkan, jangan. Jalani ibadah itu dengan kemampuan dan kesadaran kita, ya. Begitu pula dengan kalimat syahadat ini, kita berinteraksi dengan kalimat syahadat, yaitu yang pertama dengan rasa cinta. Kalau kita mencintai segala sesuatu, kita mau ngejalaninnya dalam kondisi apapun pasti ringan, nggak akan pernah memberatkan. Sama halnya kalau kita, ya tadilah kita ungkapin, kita mencintai sesuatu, sejauh apapun jaraknya, pasti kita tempuh. Bang, jangan kemari bang, meskipun Neng kangen, ya kan? Jalanan becek, gelap, bagian Neng, apa mau cinta? Pasti tuh, ya kan? Kita datengin, bener nggak? Kalau orang kata mau cinta monyet, bahagia, ya kan? Mau cinta apa kek? Namanya kita udah cinta, begitu pula interaksi kita dengan syahadat. Syahadat kita, kan? Dan di antara manusia ada yang menyembah selain Allah, ya, sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Zaman dulu ada, sekarang ada, ya. Makanya kemarin saya ingin berpesan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sampai apa yang menjadi pilihan kita itu mengalahkan dua kalimat syahadat kita. Ya, biasa aja jalaninnya. Kita punya kewajiban dalam organisasi ini, jalani sebaik mungkin tanpa harus kita mempalingkan syahadat kita terhadap Allah. Ya, jangan sampai kita menjalani hal ini tapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Padahal kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya kan? Gara-gara kita jalanin ini, kita ninggalin sholat, ya kan? Jangan gara-gara kita jalanin ini, kita sama saudara berantem, kita sama tetangga saling benci membenci. Jangan. Di mana letak kalimat syahadat yang sudah kita baca? Ya kan? Kalimat syahadat ini mengajarkan kita yang pertama kali interaksinya itu dengan rasa cinta. Jangan sampai kita seperti umat terdahulu. Ada sebagian manusia mencintai tandingan mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Oh, gara-gara dikasih sesuatu, sudah waktunya azan, sudah waktunya sholat, kita ninggalin. Kita ninggalinnya sholat dengan secara sukarela. Antar baik. Gue lagi nungguin ini nih. Ntar baik sholat juga masih ada. Besok juga masih ada sholat. Udah ngeremehin, udah ngerendahin. So, secara tidak langsung sudah kita meremehkan syahadat. Sudah meremehkan syahadat sama aja kita meremehkan. Padahal yang kita tungguin yang menjadi ciptaan yang memiliki kelemahan.
seperti kita. Apa lebih bahagia namanya manusia mah? Rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau memang kita sudah punya pekerjaan di bidangnya, di organisasi tersebut, jalanin dengan baik. Kalau udah waktunya Allah manggil, datang. Meskipun nggak tepat waktu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ninggalin. Ya, pesannya itu. Berkaitan tentang cinta kita terhadap dua kalimat syahadat. Syahadat yang kita ucapkan itu bukan karena ya segala satu apapun, tapi karena kita punya cinta. Ya, boleh dioper. Itu madu sehat ya. Ayo mak, minum mak, diminum mak. Hah? Kiai Padilla. Oh, Ustadz Ile. Iya. Untung saya bukan Padilah ya. Saya Fadolah. Ngasih madu. Iya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi siapa yang besar cintanya kepada Allah, siapa yang besar nanti dapat ganjarannya dari Allah, itu adalah orang-orang yang beriman. Semoga jadi ada tingkatannya. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang yang beriman, yang ketiga orang yang bertakwa. Ini tingkatannya nih di dalam Islam. Kalau dikatakan Islam, ya kita orang Islam. Tapi kalau ditanya kita orang beriman, coba kita tanya sama diri kita sendiri. Kira-kira kita, ini tingkatan kita nih ya, tingkatan yang pertama itu Islam, Muslim. Makanya doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Muslim dulu yang diucap, baru mu'min. Semua kita Islam, semua kita Muslim, tapi di atas tingkatannya ada mu'min, orang yang beriman. Jadi orang Islam, orang yang beriman. Jadi siapa orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang yang mencintai Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, ya, melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah. Jadi segala kekuatan, segala daya dan upaya itu hanya milik Allah. Nih, saya bisa ngangkat mic, kan ada tenaganya ya. Itu tenaganya dari Allah. Kita bisa minum, bisa makan, semuanya dari. Kalau kita udah tepar, kita udah lemes, itu kekuatan kita lagi dicabut sama Allah. Makanya bersyukur kalau kita sakit. Ngapa bersyukur? Allah lagi ngasih perhatian Nabi buat kita. Ngapa begitu? Allah secara langsung lagi negor kita. Lu jangan jauh-jauh sama gua. Ya kan? Yang ngasih lu sehat, ngasih lu rezeki, ngasih lu kuat buat jalan, buat ngaji, buat makan, buat sholat, buat mindo. Itu gua yang ngasih. Makanya kalau kita lagi dikasih sakit tuh bersyukur. Alhamdulillah. Begitu pula kalau kita lagi dikasih susah, bersyukur. Nih hari ini kita katakan gak punya duit sama sekali, gak ada bahan yang kita bisa makan. Pertama kali yang kita ucap apa? Dah. Itu kita yang kita ucap. Tapi kalau orang yang beriman pertama kali ucap, ya kan? Alhamdulillah. Bahwasanya Allah sedang memberikan perhatian lebih buat kita agar lebih banyak mengingat kepada Allah. Itu. Ya, terus over dah. Yang penting kupingnya kemari ya. Gitu. Sampai mana tadi? Sampai au. Ya. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita lagi susah, bersyukur ya. Tandanya Allah lagi negor kita. Kan tandanya orang negor itu sayang. Ya. Kalau laki negor itu sayang. Ya. Meskipun kita nggak tahu negornya benar apa salah. Bagianin baik. Ya. Ya. Bahwasanya segala daya dan upaya itu semuanya hanya milik Allah. Kita mah nggak punya, ya. Makanya
pilihan kita yang kemarin mau menang mau kalah semuanya sudah ditentukan sama. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, gara-gara kemarin kita jadi berantem. Jangan, sayang. Ya, sayang kita punya kalimat syahadat, sayang kita punya iman, sayang kita punya pengajian, sayang. Jangan, ya. Makanya udah kejadian di mana tuh? Ya pokoknya di wilayah Indonesia lah gitu, ya. Itu udah ada kejadian. Jangan sampai begitu, ya. Gara-gara beda bendera, gara-gara beda kuku, ya kan? Gara-gara beda telunjuk, gara-gara beda jari, jangan, ya. Masing-masing nafsi-nafsi, ya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya udah, nafsi-nafsi aja masing-masing. Punya ini, ya. Kalau orang ngasih saran, ya namanya saran, boleh diterima, boleh kagak. Kalau memang ada nilai manfaatnya, ambil. Tapi kalau kagak ada, jangan. Tapi kalau ada akadnya, ya kan? Nih berakad, nih ya. Tapi ini, itu ada akadnya tuh. Kalau kita melenceng daripada akad, dosa kagak? Dosa, karena ada akadnya. Tapi kalau kita nih tanpa ada nih, itu nggak ada akadnya. Ambil, ada manfaatnya. Boleh kagak? Boleh, nggak ada akadnya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Semoga kita terpelihara akan cinta kita terhadap dua kalimat syahadat. Ya. Dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Ya. Kalau kita berbicara tentang azab, kita nggak usah jauh-jauh deh. Ketika hujan, angin kencang, takut nggak kita? Itu kita masih hidup tuh, takut. Ya kan? Tapi kalau kita udah dalam kubur, kita mau gimana? Kagak bisa kemana-mana. Digencet bumi iya, tulang remuk iya, badan hancur iya, ya kan? Habis tuh. Ya, maka kita percaya, kita meyakini bahwa hasilnya harta dibawa mati. Jangan pelit. Kalau bisa sehari sedekah. Punya celengan nih di rumah. Atau kita mau ngasih ke mak kita, ke anak kita, ke tetangga kita, keponakan. Niatin dalam hati sedekah. Ya, meskipun mulut gak perlu ngomong. Tong nih gue mau sedekah sama lu. Ya jangan juga, kasihan dia. Ya, biasain. Mau ngasih ke anak juga niatin sedekah. Meskipun itu kewajiban. Ya kan? Orang tua kepada anak memang haknya anak, kewajiban orang tua. Tapi kalau kita niatin dalam hati, ya Allah, kita niatin ngasih bocah, niatnya buat apa? Karena niat itu dicatat. Biar nih jadi orang baik lu Tong, ya. Meskipun kita nggak mau dalam hati, ya insya Allah. Sama gitu. Ya Allah, saya mau ngasih cucu nih 1.000, katakan, buat beli permen, biarlah itu menjadi orang yang baik. Gitu. Mau ngasih ke anak, ke cucu, ke mantu, begitu omongannya. Keponakan, siapa lagi? Pokoknya ke tetangga, begitu niatin. Ya namanya bocah mah begitu ya Mak. Ya sama kayak waktu kita kecil begitu ya Mak ya. Orang tua kita. Iya. Itu namanya saking sayangnya Mak sama cuci ya Mak. Meskipun gondok. Iya. Gue mah saya mau cucunya cuma mukanya gitu ya. Iya. Cacat bro. Iya. Saya sih sayang. Gondok mah iya ya Mak. Pites nih. Tuh untuk cucu gua gitu ya Mak. Iya. Iya. Ya. Tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat itu yang pertama cinta. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah pelihara rasa cinta kita dengan dua kalimat syahadat ini sehingga kita tidak pernah berpaling kepada selain Allah. Ya, apapun kondisi kehidupan kita, maka ini saya sangat menitik beratkan kepada kaum ibu-ibu, kaum perempuan, kaum wanita yang mudah terombang-ambing hatinya, yang mudah terombang-ambing pilihannya, yang mudah terombang-ambing pikirannya.
Perempuan itu nggak boleh dengar yang namanya pujian. Semakin sering dipuji dia itu, maka semakin gampang hati dia luluh. Semakin banyak tawaran harta benda dunia yang ditawarkan kepada dia, kepada seorang wanita, maka dia akan mudah terombang-ambing. Makanya sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita itu adalah mereka dia yang senantiasa menuntut ilmu agama untuk memperkuat iman dan akidahnya. Itu, ya. Dia yang semakin kuat iman akidahnya, dengan gangguan, dengan ujian apapun dalam kehidupan, dia tidak akan tergoyahkan. Makanya beberapa waktu lalu saya sempat bilang, di akhir zaman itu ketika Dajjal nyampe di kota Depok, ya kan? Karena nanti Dajjal tuh nyampe ke setiap kota, ya kan? Ya semoga dia gak pengasinan, karena kebanyakan garam, ya asin. Ketika Dajjal udah nyampe sebuah tempat, maka dia akan menyebar ilmu sihirnya, sihirnya. Makanya kalau kita seorang suami, seorang laki-laki yang mengetahui ada Dajjal di sebuah kotanya, maka dia harus mengikat tangan dan kaki ibunya, adik perempuannya, istrinya, agar dia tidak mendatangi sihirnya Dajjal. Di Dajjal itu, di tangan kanan atau kiri, saya lupa ya, pokoknya ada api dan air. Ya, yang ditawarkan api itu sebenarnya di baliknya surga, yang dia tawarkan air itu sebenarnya neraka. Dan banyak kaum wanita itu yang memilih karena nanti menjelang hari kiamat 3 tahun berturut-turut Allah nggak nurunin hujan. Kemarin tahun lalu itu kita kemarau ya kan? Kita udah gali sumur, sono sini nyari air, sono sini udah kelimpungan ya kan? Itu baru berapa bulan kita nggak diturunin hujan. Gimana nanti 3 tahun berturut-turut nggak diturunin hujan? Allah tahan hujan. Yang pertama saya lupa tingkatannya itu setengah atau sepertiganya. Coba pas tahun ketiga itu total nggak ada hujan sama sekali. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehausan, makanya nanti itu orang banyak yang berebut makanan. Orang banyak yang saling membunuh demi makanan. Saudara sesama saudara, tetangga sesama tetangga. Itu sangat mengerikan. Ya. Makanya yang Rasulullah takuti itu di akhir zaman bukan Dajjal yang Rasulullah takuti. Bukan fitnah Dajjal yang Rasulullah takuti. Tapi yang Rasulullah takuti di akhir zaman itu adalah ulama syuk. Ulamanya yang menyesatkan. Ya. Karena ulama yang menyesatkan itu lebih kejam, lebih sadis daripada fitnah Dajjal. Gitu. Makanya Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita agar kita selamat di akhir zaman itu, ya. Kalau setiap malam Jumat sebisa mungkin kita baca surat Al-Kahfi atau kita menghafalkan surat Al-Kahfi, dan amalan daripada Abagul Sukumpul, ya. Saya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, itu 2 amalan yang menyelamatkan umat akhir zaman itu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulannya sholawat. Kalau bulan Rajab kita bulan menanam, ya. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ya, jangan dibalik. Kita bulan Ramadan baru nanam, ya kan? Lebaran panen, ya kemana? Ya. Kenapa sayang? Mata sudah sakit. Ya Allah. Baik, itu tadi surat Al-Baqarah ayat 165. Saya bacakan lagi artinya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah
sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, siapa orang-orang yang berbuat zalim itu? Itu orang yang menyembah selain Allah. Ya, jadi orang yang zalim itu adalah orang yang membuat tandingan sembahan selain Allah. Ya, melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya nih, saya mereka akan menyesal. Ya, nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesal. Ya, kenapa dulu saya ngikutin si dia? Ya, kenapa saya harus ke dia? Dan itu nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesal, ya kan? Karena cintanya dia lebih besar daripada kepada Allah. Padahal dari awal kita lahir sampai kita meninggal nanti, itu tuntunannya sudah Allah ajarin, ya kan? Harus kepada siapa kita tentukan, ya, hati kita, ya kan? Itu sudah Allah ajarkan. Maka nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesal atas perbuatan mereka. Makanya nih sebelum kita menyesal nanti di akhirat, Allah dengan perkumpulan kita kayak gini tuh Allah sayang sama kita. Kenapa lu gua datengin ke sini? Kan kita jalan ke sini gara-gara Allah kan? Karena Allah yang menggerakkan. Biar Allah tuh maunya nanti agar kalian tidak menyesal nanti di akhirat. Ini kan secara nggak langsung teguran Allah tuh halus banget ya. Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Kenapa kita pergi ngaji? Maunya kita ngaji atau nonton TV? TV. Masak mie pakai telur 2 ya, ya. Ya kan? Nyeduh kopi, udah rebahan, terus dikipasin, dipijitin. Enak ya? Enak. Tapi kenapa Allah giring kita kemari? Padahal kan di grup saya bisa, Bu, hujan nggak usah ngaji. Bisa kan saya begitu ya? Bisa. Tapi kenapa kita tetap ngaji? Karena Allah punya mau agar kita ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan agar di akhirat kita kagak nyesel. Itu. Entah dah, sekarang nih akhirat jadi cerita, tapi nanti dunia jadi cerita. Kebalikannya. Iya ya, dulu Buya pernah ngomong gini-gini ya. Iya. Syukur gue kagak nyesel. Emang kenapa? Oh, temen gue nyesel. Kenapa? Dulu kagak mau ngaji. Ngaji juga kagak mau dengerin. Ya kan? Tuh. Ntar ada cerita begitu. Siapa? Si Anu. Sekarang kita gak bisa tahu. Tapi ntar di surga kita bisa tahu. Kan kadang kalau ntar di surga, lu kemana be? Gue tungguin lama amat masuk surganya gitu kan. Gue parkir dulu sono. Nah, parkir. Emang ngapa? Kan lu ngaji sama gue. Iya gue ngaji, tapi hati gue kagak ngaji. Hati sama pikiran gue kagak di pengajian. Lu kemana? Mikirin utang. Ya, kalau udah pergi ngaji, udah datang ngaji, itu gak usah mikirin yang lain-lain. Fokus hati sama pikiran kita ngaji. Kalau di hati kita ada pikir masa buat melunasin hutang, ya kan? Itu udah niatin, ya Allah, berkah saya pergi ngaji, tolong lunasin saya punya hutang. Udah gituin. Biar kita punya urusan di kita, urusan akhirat, urusan dunia kita, biar Allah yang urusin. Ya kan? Kita tinggal nuntut terus sama Allah. Ya Allah, saya kan udah ngaji, hati saya udah buat ngaji, pikiran saya buat ngaji. Kok saya masih begini baik? Minta sama Allah, nuntut. Boleh kagak? Ngapa-ngapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengasih penyayang. Kita punya dosa aja, Allah pengen kita bertobat. Ya kan? Makanya hamba yang paling dekat sama Allah itu adalah hamba yang penuh dengan dosa. Allah paling dekat sama siapa? Sama hambanya yang paling banyak dosa. Tuh, Allah paling dekat sama hamba yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosa? Kita. Iya. Itu ngakuin be. Dan Allah paling dekat kepada kita. Karena kenapa? Kita banyak dosanya. Apa tanda kita banyak dosa? Apa tanda Allah pengen dekat sama kita? Ya ini salah satu caranya. Allah datangin kita buat ngaji, Allah gampangin hati kita, mulut kita buat zikir, buat baca istighfar. Allah mudahin hati kita, pikiran kita, mulut kita buat maafin orang. Meskipun dia seling nyakitin kita, meskipun dia suka fitnah kita, ya kan? Meskipun dia suka ngomongin kita, maafin baik udah.
Jangan sampai kita memendam sesuatu hal yang nggak baik dalam diri kita. Maka imbasan nggak baik juga buat diri kita. Legowo, ikhlasin aja udah. Ya, kalau memang pada kesempatan malam hari ini ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita terhadap seseorang, berkah daripada pengajian kita maafin. Mau kagak? Tinggal maafin doang mah kagak susah. Ya Allah, dengan berkah ngaji ini, gua maafin si Fulan. Saya kemarin yang gini, tadi ngomong ke saya, ya Allah balik mata hati kalau bocah, kalau Allah orang balik mata hatinya dibalik setan. Nah kalimat berikutnya jangan mah, udah stop sampai situ aja. Iya, dah itu mas setan yang ngomong, setan yang ngomong. Iya jangan mak, sampai kalimat itu aja udah ya. Kelanjutannya jangan, setannya jangan dibawa. Iya, iya. Kelanjutannya jangan ya. Khawatir terus setannya ngomel, lo gue disalahin. Terus setannya ngomel lagi mak. Ya jangan ya. Ya jadi kita niatin ya nih mulai ini malam kita niatin Bismillah ya Allah berkah nih ngaji berkah nih majlis saya maafin orang yang punya salah sama saya baik disengaja maupun kagak saya maafin ikhlas gitu dan saya minta ya Allah ada mintanya mah kita udah ikhlas maafin orang ikhlasin ya mau ada mau kagak oke niatin ikhlasin siapa baik orangnya ya tapi saya juga minta ya Allah atas maaf saya ini kepada si Fulan, tolong dong apa yang menjadi doa saja, doa dan hajat saya kabuli. Siapa tahu saya bisa menyenangi orang itu. Gitu doanya. Ya, yang baik-baik. Karena kalau kita doain orang yang baik, buat kita yang baik. Rugi nggak sih kita doain orang? Kagak ada ruginya. Tapi sangatlah merugi bagi orang yang mendoakan hal yang nggak baik buat orang lain. Gue sumpahin lu minta gua. Lu setan seneng banget, ya kan? Gua fitnah sono, dia terkekian. Yang gue minta ini ya udah berantem. Fitnah setan seneng banget tuh, ya kan? Nah lu dari teman gua nah, lu oh dari teman setan, ya mak ya, 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 alhamdulillah ya mak. Ya jangan mak ya jangan. Mama udah cantik udah jangan jahat-jahat ya waktu muda, ya. Ya, soalnya tadi surga nggak ada nenek-nenek, mak. Iya. Cakep lagi, ya, mak. Di surga tuh nggak ada nenek-nenek. Jadi tadi surga itu kalau perempuan usianya berkisar 27-30 tahun, ya kan? Kayak, nah, Bu Sri ya 30 tahun kan? Iya. Iya. Iya tadi di surga tuh Bu RT nggak ada nih kayak gini, Bu RT nggak ada, potongan Bu RT nggak ada di surga ya. Ntar usianya kembali 27 lagi ya berarti ya. Iya yang tua tuh nggak ada, nenek-nenek nggak ada, ya. Iya Pak RT juga kembali gagal lagi gitu berarti ya. Katanya bule ya kan dari luar negeri, jarang-jarang. Iya di sana nggak ada singkong, ada keju. Baik, jam berapa sekarang? Setengah 9 ya? Apa ya satu lagi ya? Lanjut ya. Sekarang buka surat ke-8 ayat 2. Surat ke-8, surat An-Anfal, ayat 2. Halaman 177. 351. Beda Al-Qur'annya ya. Surat An-Anfal, surat ke-8 ayat 2. Berkaitan tentang interaksi dengan dua kalimat syahadat, itu yang pertama adalah dengan cinta. Ya, surat An-Anfal ayat 177, halaman juz 9 halaman 351 kalau di Al-Quran saya. Kalau nggak dibuka yang di daftar surat Al-Anfal. Setelah surat Al-A'raf juz 9. Sudah dapat? Juz 9. Di atas biasa ada keterangan juz. Tapi juz mangga nggak ada di situ. Juz 9. Juz 9 surat An-Anfal, udah? Saya bacakan ya. Berkaitan tentang interaksi dengan dua kalimat syahadat yaitu dengan cinta. Ya tadi orang-orang beriman ialah orang-orang yang besar cintanya kepada Allah.
ya tadi di surat Al-Baqarah ayat 165 bahwasanya orang-orang yang besar cintanya kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjaga dua kalimat syahadat, orang-orang yang istiqomah dalam memegang dua kalimat syahadat adalah orang-orang yang besar imannya kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang besar cintanya kepada Allah. Dan sekarang di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Artinya siapa namanya? Wita. Iya, boleh dibaca artinya. Teriak, boleh teriak. Sungguh dong. Ya, ini kan yang sesungguhnya. Iya. Emang siapa emang? Sesungguhnya apa sih? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya. Berinteraksi dengan dua kalimat syahadat itu adalah dengan cinta. Apa tanda bukti cinta itu? Ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Apa maksudnya disebut nama Allah? Bukan berarti kita nyebut ya Allah, ya Allah, ya. Tapi penyebutannya itu dengan perasaan, dengan hati, ya, dengan pikiran dan ucapan juga menyatakan semuanya itu. Maka orang-orang yang sentiasa menyebut atau berzikir kepada Allah itu hatinya bergetar. Pernah nggak sih kita baca Quran? Pernah nggak sih kita ketika berzikir dan dalam keadaan khusyuk secara nggak langsung kita nangis? Gigi. Ada iklannya lagi. Semangat bener nih Gigi pengen ngomong ya. Untung gak ada cigong ya. Anda apa ini dah kelakuan? Ini pengen ngomong kali ini ya. Pengen berani ya, sama-sama kuning. Sampai mana tadi? Astagfirullahaladzim. Ya, ayo kembali ke alam yang benar. Jadi kalau kita coba perhatikan ya, kehidupan kita dari awal kita balik nih, ya. Dari awal kita balik, ya. Bukannya pulang ya, balik ya. Balik, ya, ngumayis, gitu ya. Dari awal kita balik, ketika kita mengingat Allah, ketika kita baca ayat-ayat Allah, kita berzikir dengan khusyuk dalam keadaan khusyuk, secara tanpa kita sadari, pernah nggak sih kita netesin air mata? Pernah nggak sih kita kayak syahdu banget? Ya, pernah ya. Dan itulah semanis-manisnya iman kita kepada Allah. Terkadang dalam kondisi itu kita kangen, kita rindu, kita pengen begitu lagi sama Allah. Ya. Udah malam, Abang Sakil. Udah malam nak, jangan. Udah main di dalam aja, asal jajan ya. Udah malam. Ya. Ya. Ayo Abang Sakil. Mau mana? Udah, Kakak Konita di dalam aja sayang. Malam. Udah malam, jangan jajan. Ayo Caca di dalam aja sayang. Iya namanya bocah begitu ya. Udah main aja di dalam, ya. Udah main, gak usah jajan, besok lagi aja jajannya ya. Nah, besok lagi aja ya. Nah, udah malam. Besok ke Indomaret. Iya. Kalau nggak Indomaret, Indo April ya. Indomain videonya. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya. Apa maksudnya menyebut nama Allah? Menyebut sifat-sifat dan mengagungkan asma Allah. Ada berapa sifat Allah? 29. Udah bisa iya kali. Ada berapa?
99. Sifat Allah 20. Kalau asma 99. Sifat Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu wadaniyah ilmun sama basar kalam muridan ayan basiran. Ya, orang tua kita dulu tuh benar dalam ngajarin kita iman dan akidah. Ini benar orang tua kita dulu. Makanya sampai sekarang kita hafal. Kalau orang tua sekarang sebutin sifat-sifat Allah, kagak nih tahu. Anak-anak juga sama. Tuh mirisnya kita tuh di situ. Makanya bersyukur kita jadi orang jadul. Ya, ini muka-muka orang jadul semuanya. Iya kan? Bersyukur. Sifat Allah kita hafal, asma Allah kita dulu hafal. Ya kan? Apalagi sholawat nariyah kita hafal, akidatul awam kita diajarin. Sampai sekarang juga masih kita diajarin. Ya kan? Bersyukur kita orang jadul. Ya kan? Makanya orang yang paling canggih itu adalah orang-orang jadul, orang kita zaman dulu. Kagak perlu yang namanya buka-buka HP, ya kan? Untuk mencari sifat Allah ada berapa, tapi kita udah hafal. Itu kerennya orang tua kita dulu. Ngajarinnya kagak pakai duit, tapi pakai rotan. Tapi kita hafal. Kalau sekarang, pakai rotan kagak ngaji, pakai duit juga jajan kagak ngaji. Ya kan? Jadi tantangan orang tua zaman sekarang itu lebih berat daripada orang kita zaman dulu. Bu RT selamat ya, Bu RT ya. Jadi orang jadul ya. Meskipun agak kriep-kriep gitu. Baik, ya. Tahapan berrelasi dengan dua kalimat syahadat yang pertama dengan cinta. Tadi surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwasanya orang yang besar imannya, orang yang besar cintanya kepada Allah, itulah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman itulah yang besar cintanya kepada Allah, yang tidak akan pernah menyesal di akhirat kelak. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Orang-orang yang senantiasa selain bergetar dan bertambah kuat imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ya. Makanya orang-orang yang senantiasa dekat, yang sering menyebut-nyebut asma Allah, itu adalah mereka-mereka yang senantiasa tenang hidupnya. Ya. Orang yang dekat sama Allah, orang yang sering ngaji, orang yang sering nyebut asma Allah, orang yang sering berzikir kepada Allah, orang yang sering baca salat kepada Nabi Muhammad SAW, itulah ciri orang-orang yang tenang hatinya dan hidupnya. Ya, jadi kalau hidup kita lagi nggak tenang, nah kita langsung sadar lagi jauh sama Allah. Kalau hidup kita lagi susah, kita sadar kalau kita lagi jauh, bahwasanya Allah lagi negor kita. Lu sini jangan jauh-jauh. Hidup lu jadi kagak tenang, hidup lu jadi kagak karuan, dapur lu jadi kagak ngebul-ngebul. Makanya jangan jauh-jauh sama gua. Kan yang punya rezeki gua, bukan suami lu. Ya kan? Bener nggak? Lah suami rezekinya dari mana? Dari Allah. Ya kan? Begitu. Rezeki bukan dari apa? Rezeki itu bukan dari kamu punya bos, bukan. Kerja, iya. Kerja, itu kewajiban kita. Tapi yang memberikan rezeki, itu Allah. Ada nggak orang yang nggak kerja, tapi hidupnya tenang, tapi bisa makan? Ada nggak? Banyak. Banyak. Ya kan? Jadi bekerja itu tidak menjamin seseorang hidupnya tenang. Tapi orang yang bekerja dan selalu mengingat Allah, itu hidupnya pasti insya Allah tenang. Ya, tiap bulan dapat, bisa menyesuaikan kebutuhan hidupnya. Baik,
Ibu-ibu dan sekalian, biar tidak menjolimi ibu-ibu yang sudah mengantuk. Kasihan, ya khawatir sedang menunggu RCTI atau nunggu tontonan, ya kan? Biar dapat kebagian. Ya betul ya? Iya. HP-nya ada semutnya. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjut ya. Ini kan ada 3 nih, ya. Tahapan berinteraksi dengan 2 kalimat syahadat. Yang pertama dengan cinta, yang kedua dengan ridho, yang ketiga itu membentuk julupan Allah sibgoh, ya. Bahwasanya segala satunya Allah, 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 Allah. Nah, gitu nanti ya. Insya Allah bulan depan kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan panjang umur, rezekinya banyak, duitnya banyak, ya. Sehingga kita tetap istiqomah dalam kebaikan kepada Allah SWT, dan senantiasa kita bisa berikan kebaikan demi kebaikan untuk sanak famili kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk lingkungan kita. Dan melalui berkah Ramadan pengajian ini, melalui berkah pengajian ini kita mohon kepada Allah agar Allah pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, dan rezekinya banyak, ya, sehingga kita bisa membahagiakan orang-orang di bulan suci Ramadan kelak. Dan dengan berkah pengajian ini kita juga mohon kepada Allah, ya Allah, bukain hati kita, ikhlasin hati kita untuk maafin orang-orang yang sudah berbuat tidak baik dengan kita. Dengan ikhlas kita maafin, biar di mereka juga berikanlah ketenangan hidup untuk mereka, khususnya untuk mereka, keberkahan hidup dengan mereka, dan apa yang menjadi doa hajat mereka kabulkan ya Allah, sebagaimana kami pun punya doa dan hajat kami, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qadri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa kirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihi gurat. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliya siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال بسبب منا بالمصطفى الرسول نعظم بكل سهل
صلى وسلم ربي عليه عدد الحب والآل والأصحاب عداد طش الصحب والحمد لله بالبعد والتناهي والحمد لله بالبعد والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج درجي يا رسول الله عليك سلام يا شفيع الخلق يوم زحام يا مهيمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sebelum itu ibu-ibu insyaallah minggu depannya tetap ngaji insyaallah kalau nggak hujan, dan minggu paginya kita pengajian bulanan sekaligus penutupan pengajian bulanan. Nah, kalau pengajian malam minggu sebenarnya awal bulan masih bisa ngaji. Nah, kira-kira ibu-ibu awal bulan Maret masih mau ngaji atau memang minggu depan mau sekalian penutupan? Gimana? Jadi minggu depan itu kan tarif Ramadan nih, ya kan? Jadi minggu depan itu minggu pagi tarif Ramadan sekaligus penutupan tawakufan pengajian bulanan. Itu sih memang pengajian bulanan adalah pengajian wali santri TPA, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu awal bulan itu masih dapat 2 minggu buat ngaji. Nah, kira-kira masih tetap mau ngaji atau memang minggu depan kita tawakufan? Ngaji aja, ya. Berarti minggu depan itu kita tarhib Ramadan sekaligus tawakufan pengajian bulanan. Puasa kita tanggal 10 atau 11 Maret. Insya Allah. Jadi bulan Maret masih dapat 2 minggu lagi. Masih dapat 2 kali ngaji. Iya, 2 kali ngaji. Nah, gimana ibu-ibu? Kalau misalnya Maret itu kita awal Maret masih mau ngaji, berarti besok kita ngaji dan masih ngaji lagi awal Maretnya. Berarti akupannya kita awal Maret. Tapi kalau memang nggak tahu udah tanggal berapa kalender. Kalau kita kan ngajinya malam, kalau memang arisannya malam, Oh, ke puncak ya? Ya makanya saya nanya, kalau memang tetap mau ngaji, kita ngaji. Tapi kalau memang mayoritas nggak, kalau saya sih prinsipnya berapapun yang datang kita ngaji tetap ngaji. Mau 2 orang, mau 3 orang, yang mau ngaji tetap. Gak apa-apa kalau memang yang punya agenda, yang punya agenda nggak apa-apa. Makanya saya tanya gitu. Kalau memang semuanya maunya, udah kita tawakufan aja, tawakufan gimana banyak ibu. Tapi pada prinsipnya saya ini, berapapun orang yang datang kita tetap ngaji. Ya jadi nanti setelah pengajian bulanan kita masih tetap ngaji ya, Maret ya sampai kita menjelang Ramadan ya. Nah berarti kegiatan selama Ramadan kita mau ada kegiatan apa enggak?
Nggak usah ya. Ngaji siang. Ya kalau bagi yang bisa, ya nanti kita bahas nanti ya. Ini baru pembukaan aja. Kalau memang nanti Ramadan kita mau ada kegiatan, yang monggo silakan. Ya, yang mungkin yang mau buka puasa siang, ya silakan aja. Nggak bercanda ya. Baik, insya Allah nanti minggu depan kita tarikh Ramadan ya, ibu-ibu. Insya Allah pembicaranya ada Ustadz Abu Usama. Ya kita temanya bersama Ramadan. Lupa saya tuh. Pokoknya bersama Ramadan kita raih keluarga surga lah gitulah. Ya bagaimana di Ramadan itu, ketika Ramadan dan pasca Ramadan kita tetap istiqomah dengan amal ibadah Ramadan kita. Ya, Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat dan panjang umur ya. Sampai ketemu minggu depan Insya Allah. Malamnya kita ngaji Sirah Sahabiyah, paginya kita ngaji bulanan sekaligus tawakufan pengajian bulanan wali santri ya TPA ya. Bagi ibu nanti yang mau ikutan kontribusi di Tahib Ramadan bisa ke siapa sih namanya lupa, Bu Asri ya sama Bu Ita ya. Kalau yang mau ikutan apa namanya bukan tajil ya, kalau mau ikutan buat Tahib Ramadan ya, yang mau ikut Tahib Ramadan buat minggu depan boleh hubungin ke Bu Asri sama Bu Ita ya, sama Bu RT ya. Jadi kalau Bu RT panglimanya ya. Ya ngaji bulanan hari Minggu, insya Allah minggu depan kita ada Tarhib Ramadan ya, Tarhib Ramadan tanggal 25 ya. Baik, demikian mohon maaf lahir batin, sudah menyita waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau usah dilipatin bagian